Bersama saya Claudia Iniar Dan saya Fendi Dominika. Hai, kita ketemu di Bagi Cerita. Hari ini kita mau bagi-bagi cerita nih. Dan temanya, kita udah nggak usah pakai mic ya. Oke. Dan tema kita hari ini panas banget dan selalu jadi perbincangan hangat di masyarakat. Betul sekali. Apa itu? Lagi bete. Ya, lagi bete. LGBT. Kita akan ngebahas hal-hal yang selalu jadi bahan yang hangat untuk diperbincangkan karena masih belum ada titik terangnya, Iya. ya nggak sih? Dan kita akan bahas secara tuntas dan tajam. Asik, waduh. Setajam. Apa tuh? Gergaji. Familiar banget ya. Nah gitu. Nah, tapi LGBT ini kan menariknya gini. Kita sebagai orang Kristen gitu, kita jelas di Alkitab kalau kita mau nanya sama semua orang Kristen, semua boleh tanya. Pas dengar LGBT, dosa. Selalu yang keluar pertama adalah judgment. Betul. Jarang banget ada yang ketemu orang yang gua gay atau gua lesbian atau apa. Jarang banget ada yang nanya pertama kali ngomong, kenapa lu jadi gay? Kenapa lu jadi lesbian? Gue gitu loh. Jarang. Oh, berarti lu salah satu dari orang yang jarang itu. Gue pun begitu. Gue tipikal orang yang lebih suka mendengar. Oke. Sukanya nggak dengar gitu kan. Oh mau cerita, oke, gue dengerin. Ya, lu tahu sendiri kan kalau gitu, dengerin dulu deh. Gitu kan. Pendengar yang baik, Bapak ya? Oh, sangat baik loh. Cuma gini, terlepas dari apakah itu dosa atau nggak dosa, kita nggak boleh naif kalau fenomena LGBT ini ada. Bahkan di dekat kita tuh ada. Betul. Gitu. Jangan-jangan orang yang selama ini kita kenal, kita pikir lempeng gitu. Gue agak nggak tega bilang soal normal nggak normal, kesannya kayak apa gitu kan. Yang lempeng gitu. Nggak taunya bukan, nggak taunya mereka penganut LGBT. Gitu. Betul. Dan kalau gue pribadi ya bro, gue tuh punya teman-teman yang cukup bervariasi ya. Dan gue punya teman main lah yang orientasi seksualnya adalah penyuka sesama jenis. And I love them. I mean like, buat gue pribadi, gue nggak ada masalah. Dan buat gue setiap orang tuh punya story, ya. Mungkin kalau misalnya itu terjadi di anggota keluarga gue nggak setuju sih. Tapi itu nggak mengurangi rasa kasih gue sama teman-teman gue yang kayak gitu. Ada yang lesbian, ada yang gay. Tapi kalau misalnya gue punya anak, jujur, terus terang dan amat sangat nih, gue nggak mau anak gue kayak gitu. Ya, ngerti nggak? Boleh pilih. Iya. Gitu ya. Enggak. Tapi gue nggak ada masalah sama orang-orang yang maksudnya punya orientasi seksual penyuka sesama jenis. Kalau lo gimana? Gue agak susah kalau mau ngomong sesuatu yang belum terjadi. Karena gini, sesuatu yang belum terjadi itu kita cuma bisa ngarep gitu. Cuma pengennya sih nggak gitu ya. Gitu. Pengennya sih, maunya gitu semua. Karena belum terjadi. Cuma kalau kita pernah lihat nih, kalau teman-teman pernah lihat ada podcastnya Deddy Corbuzier, dia ngomong sama Dr. Boyke tentang LGBT. Betul. Ini menariknya begini, masyarakat kita nggak terima kalau ada LGBT, ada gay, atau enggak ada lesbian. Tapi diminta supaya ada pendidikan seks di sekolah, ditolak. Tapi giliran pas lagi TK, lagi SD, lagi berbaris, yang laki-laki sama laki-laki dan gandengan. Cewek sama cewek gandengan. That's right. Iya kan? kan? Yang pas udah gedean dikit, yang cowok nggak boleh main sama perempuan. Yang perempuan nggak boleh main sama yang cowok. Akhirnya mereka yang cowok main sama cowok, cewek main sama cewek. Jadilah salah. Jadilah sejenis, tapi mereka nggak mau kalau ada LGBT. Nah, itu pembicaraan antara Deddy Corbuzier sama Dr. Boyke itu, kalau kita lihat kayak bener juga ya. Gitu, bener juga ya. Tapi kalau kita mau kilas balik, LGBT mah udah dari zaman dulu udah ada gitu. Kalau di Alkitab pertama kali yang tertulis ya yang kita tahu, sejauh yang kita tahu, itu zaman Sodom dan Gomora. Tapi kalau kita lihat di zaman sekarang ini, LGBT itu buat gua pertama kali maraknya adalah ketika Presiden Amerika itu Barack Obama. Sebelum dia selesai masa jabatannya, dia melegalkan undang-undang untuk meresmikan keberadaan para LGBT. Betul. Gay, lesbian, bisex, transgender. Kalau lihat di di Google itu LGBTQIAAT banyak banget itu. Jadi ada transgender, ada aseksual, ada queer, bacanya queer, ya kayak gitulah. Tapi sekarang gimana sih? Tapi maksudnya sekarang tuh gimana? Pengesahan itu udah bener-bener legal. Ya, sebenarnya gue nggak terlalu ngikutin banget ya. Tapi waktu zaman Barack Obama itu kan sampai rame. Bahkan pendeta-pendeta yang menolak untuk memberkati pemberkatan mereka ini, yang sesama jenis ini, kalau sampai menolak bakal dipenjara.
Really? Dengar-dengar begitu di undang-undangnya, makanya banyak. Gue mesti Google lagi. Frustasi ya. Nah, temen gue ada yang di LA, literally Los Angeles, bukan Lenteng Agung, maaf, beneran LA. Jauh ya temen Anda ya Pak ya? Iya. Dia cerita memang benar itu. Gua tanya terus gimana dong? Ya saya lebih baik di penjara daripada masuk neraka, dia bilang gitu. Karena secara Alkitab dilarang memang gitu loh. Mohon maaf, bukannya kita mau gimana gitu ya. Lalu dengar-dengar cerita ketika di Presiden Donald Trump itu sebenarnya agak mulai ada ditekan turun nih, kayak begitu-gituan. Tapi sekarang jadi Presiden Joe Biden mulai naik lagi. Jadi itu perkembangannya. Tapi jelas di Indonesia masih kayak gini tuh kayak. Tapi lu sendiri sebagai seorang hamba Tuhan dan seorang sahabat buat banyak orang, kalau misalnya sampai hal itu terjadi di negara kita tuh gimana? Kan sudah terjadi, udah lama. Nah, maksud gue sampai disahin, sampai dilegalkan apa gitu. Iya, kalau gue ya udah tunduk aja sama aturan yang ada. Maksudnya gini, kan aturan itu tidak menyuruh semua warga sini harus jadi gay dan lesbian, kan nggak gitu. Hanya menerima keberadaan mereka. Betul. Paling gampang gini deh. Dulu sebelum zaman Presiden Gus Dur, kalau gua nyebut satu nama ini, lu bakal bilang dia apa? Saksi Yehova. Lu bakal bilang apa? Aliran sesat. Iya, betul. Kan? Tapi sejak zaman Pak Gus Dur, mana bisa kita bilang mereka aliran sesat? Karena udah disahkan keberadaan mereka. Jadi kita udah nggak boleh ngomong, oh saksi Yehova aliran sesat. Nggak bisa dong. Udah legal, nggak sesat. Cuma kalau boleh dikatakan mereka bukan Kristen karena mereka tidak percaya Yesus itu Tuhan. Kayak gitu ya. Sama kalau LGBT sampai disahkan begini, iya ya sudah mau gimana? Pemerintah udah ngambil peranan, dia yang punya otoritas di atas kan. Tapi emang itu hak hidup seseorang sih, ya nggak sih? Kalau ngomong hak, iya. Hak hidup seseorang. Ya, kita ngomong fair-fairan ya. Karena kan maksudnya gini. Akhirnya kan ada story lagi, bro, di balik cerita kenapa akhirnya mereka punya orientasi yang seperti itu, ya kan? Nggak tiba-tiba mereka terus, gue mau ini gini aja, gue mau gitu aja, kan nggak seenaknya. Because there's a story gitu, dan itu yang kita mungkin harus, maksudnya gimana? Makanya itu yang jadi dasar kita nggak boleh menghakimi orang lain, menghakimi teman-teman yang seperti itu, nggak sih? Ya emang, kalau ngomong secara hak. Karena lu tadi ngomong ada penyebabnya, memang benar kebanyakan ini kalau menurut survei aja ya, nggak ada orang yang tiba-tiba jadi gay atau lesbian, nggak ada. Biasanya masa lalunya ada yang dilecehkan, betul. Ada yang dipukulin, lalu mulai karena dia nggak dipukuli sama figur bapaknya, akhirnya dia misalkan dia perempuan, dia dipukulin sama bapaknya, pas gedenya dia nggak suka dengan laki-laki, akhirnya perempuan. Tapi ada nggak yang lempeng, terus tiba-tiba jadi gay gitu? Nah, kalau dengar ceritanya Dokter Boyke, itu ada pasiennya. Jadi karena istrinya selingkuh, lalu dia minta cerai, dia sakit hati sama istrinya, dia nggak percaya sama semua perempuan, jadi gay. Nah, yang menarik lagi gini, dulu gay, lesbian, dan teman-teman LGBT lainnya itu kalau di dalam sebutnya kedokteran. Itu dimasukkan dalam jurusan untuk mempelajari ini itu dimasukkan ke psikologi. Tapi sejak beberapa lama yang lalu, gua nggak inget tepatnya kapan, dimasukkan ke jalur biologi. Jadi mereka berpendapat kalau gay dan lesbian itu adalah masalah biologi, bukan masalah kejiwaan. Jadi yang orang suka ngomong gitu loh, gua ini badannya emang laki-laki, tapi sebenarnya gua perempuan, kayak gitu loh. Tapi emang ngomong-ngomong ke situ nih, gue sampai udah ngumpulin data, ya kan, sampai gue print nih, ya kan, biar gue kagak salah nih. Ceritanya gue tadi Google gitu di internet, terus gue dapat beberapa hal ya yang menurut gue cukup menarik untuk dibahas, karena ternyata sebenarnya orientasi seksual, penyuka sesama jenis dan sebagainya itu nggak melulu karena ada story di baliknya sih. Tapi kalau menurut penelitian nih, ada katanya memang genetik yang mempengaruhi gitu, faktor genetik, ya kan, genetik, kode genetik khusus itu dibilang XQ28. Gue kagak ngerti juga sih. Kayak obat batu. Gue maaf ya, ini mah gue bukan dokter nih, tapi gue tadi ini aja Google aja, terus juga hormon di dalam kandungan juga berpengaruh katanya gitu. Jadi beberapa ibu hamil membentuk antibodi terhadap protein Y katanya.
yang berperan dalam pembentukan otak janin laki-laki. Pembentukan anti-NLGN4Y ini semakin sering terjadi setiap kali ibu mengandung janin laki-laki, katanya gitu. Bisa tulis gak nih editor? Ya nggak bisa. Susah banget. Jadi respon antibodi ini akan mempengaruhi struktur otak yang mendasari orientasi seksual pada anak laki-laki yang akan dilahirkan kemudian gitu. Jadi memang ada hal-hal yang bukan melulu soal cerita di balik itu gitu. Terus juga bentuk otak katanya gitu. Katanya ada studi yang menunjukkan kesamaan ukuran sel hipotalamus pada otak laki-laki gay dan perempuan heteroseksual. Jadi sama nih bentuk otaknya nih, bro. Makanya bisa membuat yang laki-laki begitu gitu, jadi gay gitu ya. Terus juga salah satunya ya trauma masa kecil. Dan memang kalau misalnya dari cerita teman-teman aku, kebanyakan dari mereka itu yang laki-laki nih waktu masih kecilnya gitu pernah mendapat perlakuan yang tidak senonoh dari orang terdekat mungkin gitu. Iya, omnya atau siapanya dilecehkan sampai akhirnya trauma itu membekas panjang banget sampai hari ini gitu. Tapi ada juga ya penelitian bilang gini, kenapa? Jadi kan gini, ini kan masalah hormonal kan. Jadi apa tuh tadi? X-nya itu kromosom ya. Protein Y katanya. Iya. Itu kan biasanya harusnya ke kromosom dong ya. Jadi ada yang bilang gini, salah satu penyebabnya ini menarik. Salah satu penyebabnya adalah orang ini dulunya suka makan apa? Susu kacang. Bukan ayam-ayam kayak fried chicken, McD. Nyambungnya kemana? Karena ayam-ayam itu kenapa gede? Kan disuntik-suntikan hormon. Jadi hormon yang ada di ayam itu mempengaruhi hormon yang ada di dalamnya. Emang iya gitu? Katanya gitu. Oke. Lalu ada juga yang bilang, misalnya si ibu ketika lagi mengandung, dia tetap minum pil KB, padahal lagi hamil, akhirnya mempengaruhi hormon yang ada di janinnya itu. Jadi katanya begitu. Saya kan bukan dokter nih ya. Jadi katanya begitu. Jadi penyebabnya itu banyak banget. Banyak banget sih. Dan lingkungan salah satunya. Lu temenan sama siapa? Makanya nih ada orang. Tapi bisa nular nggak sih sebenarnya? Nah itu dia makanya. Tapi mungkin bukan nular kayak virus kali ya, lebih kayak ke perilaku yang dilihat berulang-ulang sampai akhirnya itu bisa jadi kebiasaan kayak buat. Gue gitu juga, kayak gitu ya. Iya gitu. Ya, makanya kalau kita balik lagi ke Alkitab bilang gini, pergaulan buruk merusak kebiasaan yang baik. Ya dengan siapa kita bergaul kadang-kadang gitu juga gitu. Kadang-kadang kita sebenarnya lempeng nih. Cuma karena dijelasin, enggak, jadi gay dan lesbian itu begini-gini, ciri-cirinya tuh begini-gini, terus pas pulang kita merenung. Nah merenung itu yang jadi kesalahan kita. Gue juga pernah kayak gitu, jangan-jangan gue gay gitu, nanti yang cewek jangan-jangan gue lesbian. Nah, lo sendiri nih, misalnya kan lo sebagai seorang hamba Tuhan nih ceritanya. Enggak, gue sebagai suami yang baik aja. Gue suami yang baik. Lo punya sahabat banyak, lo punya anak-anak didik banyak nih. Kalau misalnya sampai ada, lo tahu nih akhirnya salah satu anak yang lo didik itu punya orientasi seksual yang berbeda gitu ya. Itu gimana sikap lo kepada mereka? Lo akan memberikan mereka hak untuk tetap seperti itu atau maksudnya gimana gitu baiknya? Karena itu kan hak hidup seseorang, bro. Makanya gini, kita mau membahas ini dalam sudut pandang apa dulu nih? Kalau kita mau bahas dalam sudut pandang Alkitab, jelas itu kan nggak boleh gitu maksudnya. Tapi kan di sisi lain kita juga harus memperhatikan kayak, iya ini udah terjadi, gitu, udah terjadi. Kita sebagai pemimpin di gereja tuh gimana bagusnya. Nah, ada satu cerita yang menarik, tapi mohon maaf gue nggak ingat siapa pendeta ini. Dia punya satu aktivis lah di gereja dan mengaku kalau dia tuh gay. Dia gay. Dia tanya, saya harus apa gitu? Ya kamu harus sembuh, kamu harus terapi dan sebagainya gitu. Dia lakukan itu tapi nggak berhasil. Setelah bertahun nggak berhasil. Dia tetap kayak ada kecenderungan menyukai sesama jenis, tapi dia juga takut Tuhan. Menarik gak? Dia takut Tuhan tetap, tapi dia sadar kalau dia menyukai sesama jenis. Itu banyak loh terjadi. Iya, tapi ini dosa gitu. Tapi untuk dia mencoba menyukai keluar dari hal itu ya, agak sulit. Iya, dia mencoba itu susah. Terus tapi gimana dong? Dia nanya sama pendetanya. Terus pendetanya bilang gini, sarannya buat gue baik sih, sarannya. Kalau memang kamu takut Tuhan dan kamu tetap nggak bisa berubah dari perilaku ini, supaya tidak menimbulkan dosa yang lebih jauh, kamu jangan membangun hubungan, jangan membangun hubungan seksual dengan orang. It's not easy loh, tapi. Emang, tapi ya kan kita hidup dalam dunia ini kan penuh dengan pilihan-pilihan. Jadi it's your choice lah ya. Iya, kalau emang lu takut Tuhan dan lu ternyata punya penyimpangan ini, gua rasa
So far solusi yang terbaik yang ini menurut gue. Ya sudah, lu menyadari lu gay atau lu lesbian. Tapi lu takut Tuhan. Ya supaya dosanya tidak berlanjut, ya sudah, jangan bangun hubungan aja. Gampang nggak? Ya enggak lah. Jelas enggak Pelik dong. sih, ini hal yang pelik sih. Iya, makanya. Sadar gak tadi kita bahas LGBT, kita coba bahas gay, lesbian, padahal ada bisexual dan ada transgender, betul. Ada. Ini terlalu luas sih sebenarnya kalau kita ngebahas Iya. LGBT, it's too wide, man. Iya, Luas kamera banget. kita bisa keluar asap gitu. Saking ramai. Otak kita juga bisa meledak kayaknya. Susah. Boleh skip dulu nggak? Apa Kayaknya ada pertanyaan nih. Apa tuh? Silahkan, Ibu Livi. Ada yang bertanya sih ini di IG Live. IG Live, oke. Hai. Dari John Wildama. John Wildam. Oh, John. Ya, Oke. tanya menurutku sebenarnya ada beberapa laki-laki yang hormon feminim berlebihan dan sebaliknya perempuan dengan hormon maskulin yang berlebihan dan mendapatkan perlakuan yang kurang baik, entah keluarga entah teman. Bullying itu juga pengaruh. Bullying. Jadi LGBT menurut gue psikologi. Oke. Gua setuju. Bullying salah satu penyebab kenapa orang bisa terjadi penyebab. Sorry ya. Ini kita ngomong emang agak terlalu luas nih. Tapi kalau secara kedokteran, gay dan lesbian itu sudah nggak bisa dibilang kelainan seks, tapi kelainan orientasi seks. Jadi emang ini gue bingung ya, orang-orang tuh jago banget bikin bahasa-bahasa yang harusnya mudah jadi rumit, ya nggak? Iya kan? Kalau misalnya di sisi kita bilang gay dan lesbian itu salah, tapi kan untuk para penganut gay dan lesbian, mereka tidak merasa salah. Betul. Jadi memang nggak bijak kalau kita bilang kamu salah, ini salah gitu. Mereka pun sedikit banyak itu pertama korban, kedua memang pilihan. Nah kita di posisi kita gimana nih kalau kita ketemu atau berteman dengan orang seperti itu? Jangan judge. Judge tidak akan membuat seseorang jadi lebih baik. Justru kalau kita punya hati untuk biar mereka bisa balik lagi gitu, ya bangun hubungan yang benar. Untuk setidaknya membantu mereka lah menemukan jati diri mereka yang benar. Tapi ada juga kasus-kasus di mana kalau misalnya yang mereka penyuka sesama jenis, karena mungkin mereka ngelihat ada kalau di luar negeri nih orang tua yang sesama jenis menikah, kan boleh legal kan, gitu. adopt anak dan anaknya ini punya orientasi yang sama gitu, kayak gitu kan juga susah bro gitu. Nah, ini banyak ya luas ya. Aduh, mulai dari mana? Gue pernah berpikir seperti ini. Gue pernah berpikir. Kalau boleh gue mengambil pembicaraan ini lebih agak personal buat gue ya. Kenapa sih gay dan lesbian itu boleh dibilang dilarang di Alkitab? Karena pertama perintah Tuhan ini adalah pergilah, beranak cuculah, penuhilah bumi kan. Betul. Kebayang nggak? Kalau semua orang di dunia ini, memilih untuk jadi gay dan lesbian, nggak bakal ada yang bisa punya anak. Musnah udah manusia ini. Betul. Karena kan perempuan sama perempuan bisa nggak berhubungan seks? Bisa dengan cara mereka. Laki-laki sama laki-laki bisa nggak? Bisa juga dengan cara mereka. Tapi bisa beranak nggak? Wait, gitu. Ntar dulu gitu. Betul. Iya juga ya. Ya, itu dia. Ya juga ya. Cuma sekali lagi ya, kita nggak ada sama sekali niatan untuk ngejudge, kamu gay, lesbian, salah. Enggak. Kita lagi ngomongin tentang fenomena yang memang ada gitu. Dan berhubung kita ini Kristen kan, di Alkitab sih memang gay dan lesbian dilarang. Tapi ada nggak sih kayak kepercayaan yang melegalkan hal itu gitu? Membolehkan hal itu ada nggak sih? Melegalkan? Maksudnya yang nggak ada masalah sama hal itu? Ada nggak kepercayaan yang kayak gitu? Soalnya gue juga nggak terlalu pelajarin yang lain-lain. Tapi kayaknya so far kalau misalnya kita bicara tentang agama, kayaknya semuanya sepertinya sih begitu ya. Berpendapat hal yang sama ya. Sepertinya sama semua. Sepertinya ya. Cuma kan kita nggak expert di agama lain nih. Iya, nanti kita salah lagi. Oh di agama itu boleh atau nggak boleh gitu. Iya benar. Tapi kalaupun ada dan kalaupun ini disebut agama, gua rasa yang memperbolehkan itu ada satu aliran deh, namanya aliran New Age. New Age. Ya kayaknya karena mereka kan liberal banget kan. Itu agama atau aliran kepercayaan? Ada yang bilang sekte, tapi kan ada penganut dan ada tempat ibadahnya. Harusnya agama sih. Tapi ya mungkin nggak semua negara memperbolehkan agama ini. Satanisme juga ada tempat ibadahnya. Apalagi. Ya kalau satanisme itu dibilang agama jelas. Kalau gitu, iya satanisme itu memperbolehkan gay dan lesbian. Oke.
Gitu. Kalau lu nonton film Lucifer gitu yang di serial barat, Lucifernya sendiri bisex, bisa berhubungan dengan cewek dan cowok bisa. Dan hypersex juga di film itu ya, di film itu. Nah, ini dia bahas kertasnya panjang ya. Monitor gua nggak berubah. Kita udah habis bahan nih, masih belum berubah. Nggak, jujur sebenarnya ya guys, kalau misalnya aku pribadi, kalau misalnya mau ngebahas soal ini, it's too wide gitu. Terlalu banyak faktor yang terlalu banyak yang mau dibicarakan, dan sebenarnya enaknya sih ada narasumber sih sebenarnya. Betul. Jadi kita maksudnya nggak dari sisi kitanya doang, ya nggak sih? Karena jujur kalau gue kan emang gue udah berkeluarga, gue orientasi seksual, gue apa namanya hetero, apa sih? Heteroseksual. Heteroseksual ya, lu juga kan? Ya, lu iya. ya. Lu ya. Kok lu bingung gitu sih? Iya. Nah, ya kita sebagai yang orientasinya heteroseksual, kita nggak ngerti gitu pikiran-pikiran yang ada di dalam pikiran penyuka sesama jenis tuh gimana gitu loh, perasaannya. Makanya kita nggak berani ngejudge juga. Ada nggak sih kalian yang mungkin mau nanti kapan-kapan diundang ke sini supaya kita bisa ngobrol lebih banyak sekali. lagi? Kalau misalnya ada di IG mungkin bisa di DM. Ada lagi. John tadi John lagi. Menanggapi. Kan katanya tadi ada teman kata Cidea yang kira-kira yang bisa masuk di tema ini. Nah, kata John ini tadi bilang, gue ada teman yang khusus pelayanan waria, kalau mau ada pembahasan ini kayaknya boleh untuk diundang kayak gini. Wah, terus dia bilang, terus sekarang ada juga faktor hukum reaktivitas, jadi untuk menjangkau mereka harus dengan kasih Kristus itu nomor 1. Terus Imago Dei mengembalikan gambar diri Allah. Betul. Iya betul. Pada teorinya. Sebenarnya waria sama transgender sama nggak sih? Kalau udah sampai waria berarti sudah ganti kelamin ya harusnya. Waria itu kan wanita pria kan? Artinya jadi udah. Oh, bukannya pria yang berpakaian seperti wanita? Itu banci, bencong. Gimana bahasin? Banci, bencong ya. Mohon maaf ya kalau ada yang salah kata. Pokoknya yang waria itu udah ganti kelamin. Waria itu singkatannya wanita pria. Yang udah kayak operasi, merubah di KTP juga gitu-gitu ya? Kadang-kadang udah operasi atas, yang bawah lupa dioperasi. Karena dananya kurang. Kita vulgar sekali ya. Mahal sekali bro. Vulgar banget ya pembahasannya. Itu juga hak hidup seseorang sih. Tapi sebenarnya makanya kenapa hal-hal seperti itu dilarang di agama, karena menyalahi kodrat yang semestinya, ya nggak sih? Kan di kita juga dibilang nggak sih, kayak misalnya diatur di Ulangan nih, gue sampai ada nih ayat. Wih, gila. Ibu pendeta. Bukan saya pendeta, saya mah orang biasa. Di Ulangan 22 ayat 5, kalau misalnya bahwa itu ada aturan bagaimana laki-laki dan perempuan berpakaian. Kalau perempuan jangan pakai pakaian seperti laki-laki, dan juga sebaliknya. Itu sampai udah diatur di Alkitab sebenarnya, untuk make sure bahwa we are on the right track gitu loh. Ya sih, gitu nggak sih? Coba lu baca deh. Coba nanti di editing tolong ya, di ituin ya ayatnya gitu. Gue pengen nyangga nanti, ini hostnya nggak kompakan sama kita. Emang kita nggak kompak. Dia aja baru nanya materi tadi pagi. Emang kita nggak kompak gitu. Coba kira-kira apa yang bisa keluar di pikiran-pikirannya para netizen atau orang-orang yang mungkin jadi pertanyaan gitu loh. Contoh gue menampilkan diri gue sebagai orang yang penyuka sesama jenis. Kenapa dilarang? Gay itu dosa gitu. Kenapa dosa? Kadang-kadang ya orang menjawabnya, iya karena menyalahi kodrat. Loh kenapa gitu? Gua ini emang badannya laki-laki, tapi kan dalamnya gua perempuan. Nah lucunya memang tahu dari mana dia badannya laki-laki tapi dalamnya perempuan. Tapi it happen gitu, maksudnya ada orang-orang kayak gini gitu loh. Dan kita yang mengaku diri kita normal, walaupun gua nggak suka dengan kata-kata normal itu, kan kita nggak ngerasain apa yang dia rasakan. Betul. Dia pasti ada sesuatu yang membuat dia berpikir seperti itu. Betul. Tapi walaupun ini ada kejadian begini, ada orang sengaja bilang dia kalau dia itu badannya laki-laki, tapi sebenarnya perempuan gitu. Itu sengaja, tapi sebenarnya enggak. Buat apa tuh enggak? Biar dia nggak masalah masuk ke WC perempuan. Lihat-lihat, wah, emang itu sih modus banget sih. Emang mesum orang itu. Mesum. Ada yang kayak gitu. Iya. Tapi bro, gue tuh punya dulu tuh sekolah SMP, itu ada kakak kelas gue yang dimana dia tuh perempuan. Ini bener-bener terjadi di depan mata gue sendiri. Dia perempuan, pakai rok, bener-bener rambutnya panjang apa. Tapi lu tahu, dia secara physically dia laki-laki. Kenapa? Ada kumis, ada jenggot. Tapi ya itu kelainan genetik kali ya. Kalau itu genetik. Genetik itu, karena dia ada kumis itu dia perempuan. Ada yang jakun. Apa hormonal?
Gua nggak tahu deh. Hormon dong. Kalau genetik berarti turunan dong. Emaknya juga Iya gitu. benar. Gitu. Hormonal. Hormonal. Iya benar. Kelebihan hormon di. Terus udah gitu ya ada jakunnya. Terus dia mainnya sama laki-laki, dia jalan kayak laki-laki, tapi karena dia secara kelamin mungkin dia wanita, dia pakai rok perempuan, dan itu menurut gue sih hal yang buat dia mungkin dilematis yang amat sangat. Tapi ya pada perempuan. dia Badannya perempuan. kayak laki. Dia kalau misalnya pakai baju laki-laki itu udah orang pasti nyangka laki-laki, suaranya berat, ada jakunnya, ada kumisnya. Tapi dia tuh secara kelaminnya perempuan, bro. Oh. Jadi dia tuh, tapi untungnya gue ngelihat teman-temannya dia yang cowok-cowok gitu, anak-anak basket mau gitu, maksudnya main sama dia, ngebaur sama dia tuh oke gitu, gak ada masalah. Untungnya sih gitu, yang nggak sampai dibully, nggak apa-apa. Cuman kan secara personal kan mungkin di dalam hatinya juga, ya kenapa gue begini? Oh iya. Kayak gue nggak minta nih dilahirin gini, kenapa nih? Gue ada sekenalan gue cewek, tapi hormon bulunya berlebihan. Ya dibawa berobat ke Amerika apa? Iya, Nggak terapi tahu, hormon kali ya. Iya kayak gitu-gitu. Coba itu kan tidak sampai orientasi seksualnya berubah, hanya hormonal aja, nggak gimana gitu loh. Tapi gay lesbian juga hormonal juga ya. Ini agak kita harus panggil dokter dokter Boyke. Berarti sebenarnya kesimpulannya hal-hal kayak gini sebenarnya nggak bisa dibilang salah juga. Kalau secara apa nih? Secara individu ya, gue pribadi, secara individu, secara manusiawi gitu ya, kemanusiaan yang ada dan beradab, buat gue setiap orang berhak memiliki hidupnya sendiri. Ya, cara pandang secara hidup manusia. sendiri. Tapi mungkin kalau misalnya kita balik lagi ke agama, ya kalau di agama gue, agama lu sama nggak sama gue? KTP. Secara agama kita sama ya, kita sama-sama Kristen, terus itu bukan hal yang tidak dibenarkan gitu. Karena memang di firman-nya juga ada, kalau misalnya mau dibahas mungkin nanti bisa ada permintaan nanti di komen ya kan, nanti bisa kita bahas lagi lebih lanjut soal ayat-ayat yang mendukung hal itu. Kalau mau dibahas gitu. Bagi teman-teman yang ingin doakan, barangkali bisa menghubungi nomor telepon bawah ini dan tim kami akan mendoakan. Enggak. Kita bukan solusi. Maksudnya acara solusi maksudnya. Tapi beneran kalau misalnya kalian mau datang terus kita mau ngobrol-ngobrol soal hal ini dan minta didoain, kita siap kok, Cila. Ada Bapak Firdi, gue cuman ngelempar aja nih nanti Bapak Firdi. Minyak kita bikin bakwan. Nggak, tapi beneran, whatever, buat gue pribadi, I still love my friend yang kayak gitu. Ya, hanya saja mungkin secara pilihan hidupnya beda. Iya betul. Kita berdua nggak punya hak buat ngejudge, oh kalian salah, enggak. Kita sendiri, walaupun kita mengklaim diri kita lempeng gitu, kadang-kadang kita tetap aja ada kesalahan-kesalahan yang lain yang kita buat. Kalau tanya gue setuju nggak sama perilaku gay dan lesbian? Enggak. Tapi bukan berarti gue mau menjudge mereka, enggak. Gue cuma nggak setuju aja. Udah itu doang. Terus ada yang pernah nanya gini, kalau misalnya di gereja lu ada orang yang pelaku gay dan lesbian beribadah di tempat lu gimana? Ya beribadah aja, apa salahnya kalau beribadah doang? Betul. Bagus, malah gue jadi punya kesempatan untuk untuk sharing, untuk membina, siapa tahu bisa membantu mereka menemukan kembali identitas mereka yang benar. Walaupun sekarang mungkin buat mereka identitas mereka yang benar adalah yang seperti ini. Tapi kan bagaimanapun gue perpanjangan tangan ya, maksudnya ya kalau melalui pelayanan gue mereka bisa ditolong, puji Tuhan. Tapi kalau enggak itu kan kembali ke pilihan. Nah kalau lu gimana? Ya tadinya gue udah ngomong ya. Biar ada bahan lagi. Oke, kalau misalnya aku tadi aku cuman mau bilang buat teman-teman yang mungkin saat ini kamu adalah penyuka sesama jenis. Kalau aku pribadi, aku nggak akan pernah mau judge atau apapun itu, karena buat aku tetap sayang sama teman-teman aku, sama kalian juga yang nonton. I still love you guys. Dan tapi aku juga berharap gitu, satu kali jika hatimu terketuk. Hati kamu terketuk untuk benar-benar menemukan kembali identitas kamu yang sebenarnya, kamu bisa datang sama Pak Firdi. Kamu bisa ngobrol, misalnya kamu bisa menghubungi kita, you can reach us gitu ya di DM kita di sini ya, di IG atau di YouTube ya. Nanti kita akan coba untuk follow up kalian. Bagaimanapun ini tuh bukan sebuah akhir. Tapi kalau memang ada yang mau, gue pengen balik lagi seperti kelamin gue yang seharusnya atau lu menyadari. Bagaimana gue dikodratkan gitu ya. Ya kita hanya bisa membantu secara moral. Tapi kalau yang masih tetap enggak, gue emang ini gue, ya sudah, kita It's your choice. ya pilihanmu gitu. Jadi thanks buat yang udah nonton.
Kita rasa pembahasan kita yang sok tahu ini cukup sedih karena kita cuma bagi cerita aja. Jadi kalau ada tema yang mau dibahas nanti ke depannya, Betul. boleh komen di YouTube kita atau Betul. di IG kita. Saya lagi tunggu monitornya next. Kita pakai monitor. Oke, saya Claudia Yuniar dan Saya Firdy Dominika, lalu ada teman saya di kamera, ada Christian, Christian. dan multimedia ada Levi. Sampai ketemu di cerita-cerita yang di cerita-cerita berikutnya. Bye. Bagi cerita. Bye.